Permisi Teh. Terima kasih. Selamat siang Teh. Siang. Silakan duduk. Kasih. Baik ya, sebelumnya jika Teteh duduk sebelah situ, apakah Teteh akan merasa nyaman? Nyaman. Oke. Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Teteh karena telah berkenan hadir itu untuk mengikuti sesi konseling kita kali ini. Baik ya, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Teteh dalam mengikuti sesi konseling ini berdasarkan kemauan Teteh sendiri atau mungkin direkomendasikan oleh orang lain? Saya mau sendiri sih Teh. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa asas yang ada dalam sesi konseling. Salah satunya ada asas keterbukaan. Saya harap Teteh bisa terbuka untuk bercerita atau membagi kisah Teteh terkait permasalahan yang Teteh hadapi sekarang. Saya juga mohon izin untuk merekam sesi konseling kita kali ini. Mungkin jika ada yang mengetahui hal ini, itu untuk proses pembelajaran, apakah diperbolehkan? Boleh Teh. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya gimana kabarnya Teteh hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bisa ceritakan gimana tadi perjalanannya menuju ke sini? Agak macet dikit ya Teh ya di perjalanan tadi. Oke, tapi aman Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Untuk kesibukannya, belakangan ini sibuk apa Teh? Sibuknya di rumah cuma bantu nenek sama jaga warung aja sih Teh. Oke. Baik. Oke, di sini saya ingin bertanya, tujuan Teteh untuk mengikuti sesi konseling ini? Untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi Teh. Oke. Baik, sebelumnya boleh Teteh ceritakan permasalahan apa yang saat ini sedang Teteh hadapi atau sedang Teteh rasakan? Yang saya rasakan belakangan ini tuh saya ngerasa kayak putus asa, khawatir. Yang saya khawatirkan tuh kayak khawatir kalau saya nggak bakalan dapat pekerjaan, apalagi banyak banget teman-teman aku yang udah dapat pekerjaan. Terus aku ngerasa kayak kok aku nggak bisa kayak yang lain, jadi aku merasa kayak cemas dan putus asa gitu loh Teh. Baik, bisa Teteh ceritakan atau mungkin lebih dijelaskan lagi seperti apa rasa cemasnya, khawatirnya, atau mungkin putus asanya? Jadi rasa cemasnya itu datang ketika kan banyak banget ya Teh ya teman-teman aku yang udah kerja di luaran sana, kayak ngupload video di Instagram ataupun WhatsApp, kayak lihat-lihat story mereka ketika mereka juga shift atau membagikan jadwal praktek dokter ataupun yang lainnya. Jadi tuh kayak mereka udah kerja nih, aku kapan gitu kan. Terus jadi muncul rasa cemas kayak apakah aku bisa kayak mereka apa enggak ya gitu. Terus biasanya kalau misalnya udah cemas kayak gitu, berkurangnya tuh ketika aku tanya ke temen aku yang belum kerja juga, biasanya sharing-sharing juga. Mereka juga kan ada beberapa temen aku yang belum dapat kerja, jadi tanya-tanya. Dan mereka juga sama merasakan hal yang sama, cuma kami sharing-sharing dan saling menguatkan dan semangat gitu loh. Jadi agak berkurang kecemasannya kayak gitu. Baik, untuk awal mula permasalahan ini atau mungkin perasaan Teteh rasakan, bisa Teteh ceritakan? Untuk awal mulanya mungkin itu tuh kalau di awal mulanya kapan nggak tahu pastinya ya Teh ya, cuma kayak seiring berjalannya waktu aja, akhir-akhir ini aja. Soalnya kan lulusnya itu udah dari bulan Oktober Teh ya. Terus aku juga udah nganggurnya lumayan lah Teh, sebulan 2 bulan gitu. Pada biasanya merespon perasaan cemas dan khawatir terkait masa depan yang Anda rasakan? Biasanya respon aku tuh Teh biasanya tuh menyendiri gitu di kamar, terus nangis, terus nanti biasanya curhat sih ke teman aku. Soalnya kalau dipendam sendiri juga kan kurang baik ya Teh. Jadi paling pertama-tama ya merenung, terus nanti nangis, baru kalau udah dikeluarin sendiri baru dicurhatin gitu. Apakah Teteh menerima perasaan cemas, khawatir, dan putus asa, atau lebih menolak atau mungkin menghindari? Saya menerimanya. Oke. Apakah Teteh nyaman menerima perasaan tersebut? Enggak Teh, saya enggak nyaman. Apakah perasaan itu mengganggu? Sangat mengganggu. Oke. Apakah akhir-akhir ini kamu bisa menerima perasaan tersebut? Kurang menerima Teh. Apa yang Teteh harapkan terjadi jika Teteh bisa menerima perasaan itu? Mungkin kalau aku udah nyaman sama perasaan itu akan lebih
lebih tenang, terus juga akan lebih optimis ya Teh ya ke depannya gitu. Dari perasaan itu manakah yang mungkin ada bagian dari pengalaman teteh yang mungkin bisa merasakan hal yang sama? Untuk sejauh ini dulu pernah Teh pas merasakan kayak putus asa, cemas kayak gitu tuh pas kelas 6 SD. Dulu kan lagi marak-maraknya ujian, terus tuh aku nggak bareng sama orang tua kan, sama nenek. Sedangkan itu lagi butuh-butuhnya support dari orang tua, sedangkan aku nggak dapet itu. Dan aku ngerasa kayak aku kok nggak sama ya kayak yang lain ya gitu. Dulu juga pernah kayak gitu Kak. Oke. Nah, kira-kira gitu berkaitan dengan pengalaman teteh, apa gitu yang bisa membuat teteh tuh kembali bangkit saat merasa putus asa atau mungkin hilang harapan? Eh, lebih ke bersosialisasi dengan orang-orang sekitar sih Teh. Jadi kayak apa ya, ngomongnya Teh aing mah. Jadi saya meminta pertama support dan terbuka sama orang tua, bilang sama orang tua, terus keluar rumah, melihat sekeliling dan juga bermain dengan teman-teman. Dulu kan waktu SD masih suka main ya Teh ya, jadi kayak gitu. Kalau yang sekarang masih bingung sih Teh. Mungkin apa yang ingin teteh katakan gitu terhadap diri teteh sendiri terkait perasaan atau perasaan atau pikiran yang muncul untuk menyerah? Ketika orang lain bisa, kenapa aku tidak bisa? Pasti bisa kayak gitu Teh. Apa yang biasanya mungkin teteh rasakan gitu ketika harus membantu orang tua secara finansial, tetapi sedangkan gitu pada saat itu teteh tuh sedang mengalami kesulitan? Saya merasa sedih Teh. Namanya seorang anak kan pasti memiliki harapan yang besar untuk membahagiakan kedua orang tuanya, sedangkan saya dapat kerja aja belum ya Teh ya, jadi merasa kayak sedih, apalagi nggak bisa bantu secara materi seperti itu. Nah, ada nggak cara buat teteh gitu untuk tetap merasa positif tentang orang tua teteh, maupun situasi meskipun gitu situasinya itu membuat teteh tertekan? Justru yang membuat tenang dan juga lebih optimis ataupun yang lainnya tuh dari orang tua saya Teh, bukan dari diri saya sendiri. Biasanya orang tua saya nggak terlalu menekankan bahwa saya harus ini harus itu. Biasanya nggak apa-apa, kamu nanti juga ada waktunya kayak gitu ya. Gimana pendapat teteh tentang peran seorang anak atau sebagai anak gitu teteh dalam finansial atau mungkin dalam keluarga, terutama kayak finansial untuk orang tua? Kita harus berbakti kepada orang tua, dan juga kita Teh mungkin karena kita udah dikuliahkan, udah dibesarkan gitu ya Teh ya, jadi kita harus memberikan juga yang terbaik buat orang tua kita. Kayak ya jangan sampai kita lupa dengan apa yang sudah orang tua kita berikan kepada kita, seperti itu. Apakah sesuai dengan harapan teteh? Tidak, belum ya. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua Anda terkait tekanan yang saat ini Anda rasakan? Mungkin saya ingin bilang bahwasanya maaf karena aku belum bisa seperti yang lainnya, mungkin belum saatnya aja. Nanti ketika udah saatnya aku seperti yang lainnya, sampai ke tujuan yang sama, dimana aku akan menjadi seseorang yang diharapkan oleh kedua orang tua aku, sesuai dengan apa yang udah aku cita-citakan, nanti aku bakalan ngasih yang terbaik buat orang tua aku. Baik. Nah, teteh kan tadi menjelaskan bahwa teteh merasa cemas, khawatir, merasa putus asa. Nah, bagaimana gitu cara teteh mengelola pikiran negatif atau mungkin mengelola emosi ketika perasaan atau pikiran negatif itu muncul? Biasanya kalau beribadah mah udah pasti ya Teh ya. Selain itu mah biasanya dengerin musik sih Teh, dengerin musik sampai ketiduran. Oke. Selain itu apa yang biasanya dilakukan untuk kembali tenang? Jalan-jalan. Menurutmu ada nggak dampak positif yang kamu rasakan gitu dalam permasalahan ini?
dampak positifnya mungkin saya lebih mengupgrade diri ya kata ya, mungkin kayak oh mungkin ada yang kurang dari aku makanya belum seperti yang lain, jadi lebih ke memperbaiki diri menjadi lebih baik. Oke. Jika seandainya diskalakan gitu, dimana 1 itu teteh merasa biasa aja dan 10 teteh merasa stres banget, ada di skala berapa tingkat permasalahan itu? 7. Apa harapan yang teteh inginkan terjadi pada diri teteh? Ingin lebih tenang dan juga ingin lebih lega. Oke. Ada harapan lain? Sudah. Oke, baik. Di sini sekarang saya ingin teteh duduk dengan posisi yang sangat nyaman, dengan posisi yang benar-benar nyaman dan sangat nyaman. Dan ketika teteh duduk dengan posisi itu teteh sangat merasa rileks. Apakah sudah? Sudah. Oke. Sekarang saya ingin teteh tarik nafas dengan penuh perasaan. Oke, bisa tarik nafas lagi. Oke, mungkin lebih dirasakan lagi, tarik nafas lebih rileks lagi. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin teteh tutup kedua mata, kemudian letakkan tangan di paha. Oke, udah. Oke, sekarang coba teteh tarik nafas ringan. Coba tarik nafas. Oke, keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Baik, sekarang saya ingin teteh coba tarik nafas dari mulut. Rasakan sensasinya, kemudian keluarkan. Oke, boleh rasakan lagi. Oke, apakah teteh sudah merasa nyaman dan rileks? Sudah. Nah, baik. Sekarang dengarkan apa yang saya katakan. Bayangkan ada sebuah monster yang merupakan pikiran atau perasaan negatif. Bayangkan oleh teteh bahwa pikiran negatif dan perasaan negatif itu berwujud sebagai seorang monster. Nah, kalau boleh tahu, pikiran atau perasaan apa yang sering muncul ketika teteh merasa tertekan akan masa depan atau target cita-cita teteh? Cemas, khawatir, putus asa. Ada lagi? Sudah. Oke. Jadi kita anggap rasa cemas dan takut ini adalah monster kita. Sekarang coba bayangkan kita punya sebuah kaleng yang sangat besar. Bayangkan ada kaleng yang sangat besar. Dan kaleng itu tempat untuk menyimpan monster ini. Nah, apa yang menurut teteh, apa yang terjadi jika kita masukkan monsternya ke dalam kaleng, kemudian terus menekannya agar monster itu tidak keluar? Kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin monsternya akan berusaha untuk keluar dan menekan tekanan tersebut. Monsternya akan mendorong balik. Ya. Oke, akan memberontak seperti itu. Jadi teteh akan merasa semakin keras kita menekan, monster itu akan semakin berusaha untuk keluar. Mungkin bahkan dengan lebih kuat. Nah, itulah yang terjadi ketika kita mencoba menekan pikiran atau perasaan yang tidak nyaman. Nah, sekarang sekarang mungkin kita bisa berpikir gitu, daripada kita terus menekannya, bagaimana jika kita coba untuk membiarkan monster ini ada di sana tanpa harus mengusirnya atau menahannya terlalu kuat. Daripada kita menekan atau mengusiknya, lebih baik kita membiarkan saja monster itu di sana tanpa kita mengusir atau mungkin menahannya dengan kuat. Nah, jadi kita tidak perlu dengan seperti itu tuh kita tidak perlu menekan atau melawan. Nah, coba sekarang rasakan kehadiran monster itu tanpa terlibat atau tanpa terpancing. Jadi bayangkan itu, coba rasakan kehadiran monster itu tuh tanpa terlibat dan terpancing. Biarkan dia ada di dalam kaleng itu, tapi teteh tetap fokus pada hal-hal yang bisa teteh kendalikan. Seperti teteh tidak membedakan diri teteh dengan orang lain, dan mungkin teteh lebih fokus terhadap kemampuan diri, percaya akan terhadap diri, atau mungkin lebih sabar lagi untuk dalam mencari peluang kerja atau mungkin hal-hal yang teteh inginkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan teteh karena membayangkan hal ini? Sedikit tenang teh. Oke, sedikit tenang. Nah, pikiran dan perasaan ini apakah tetap ada? Masih tetap Ya. ada.
pikiran dan perasaannya pasti akan tetap ada, tapi kita tidak perlu selalu bereaksi atau biarkan aja gitu, kita sendiri dikendalikan, jangan sampai kita itu dikendalikan oleh mereka. Nah, dengan menerima kehadirannya, Teteh tuh bisa menjadi lebih fleksibel, Teteh mungkin lebih fokus pada apa yang benar-benar bisa Teteh lakukan pada saat ini. Nah, sekarang coba Teteh tarik nafas lagi, kemudian keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Oke, sudah rileks? Sudah. Sekarang boleh membuka mata. Baik, apa yang tadi barusan Teteh lakukan itu merupakan teknik monster talentin, di mana teknik itu tuh berfungsi untuk bagaimana gitu cara Teteh mengendalikan perasaan atau pikiran itu, mungkin bagaimana cara Teteh bisa menerima hadirnya perasaan atau pikiran negatif itu, tetapi Teteh tidak menekan atau mungkin mengabaikan perasaan dan pikiran tersebut. Nah, apa yang Teteh rasakan setelah tadi kita melakukan teknik barusan? Lumayan teh ya, agak lega dan agak tenang. Baik, sekarang saya ingin Teteh duduk lebih nyaman lagi. Coba lebih nyaman. Oke, lebih nyaman lagi, lebih rileks. Sekarang saya pengen Teteh tarik nafas, tapi dengan penuh perasaan. Tarik nafas. Oke, terus tarik nafas, duduk dengan posisi yang sangat nyaman dan rileks. Sekarang boleh Teteh tutup kedua matanya. Nah, sekarang coba Teteh tarik nafas dengan ringan, mulai perlahan. Oke, perlahan. Teteh rasakan. Sekarang coba lagi tarik nafas lewat mulut, kemudian keluarkan secara perlahan. Oke, sekarang saya ingin Teteh ambil nafas lagi lebih dalam, kemudian hembuskan perlahan. Boleh sekali lagi? Nah, sekarang sambil Teteh mengambil nafas dan menghembuskannya, coba Teteh rasakan tubuh Teteh menjadi lebih rileks seiring nafas yang keluar masuk. Rasakan, ya. Oke, sekarang dengar dan lakukan apa yang saya katakan. Tarik nafas dengan tenang, dengan rileks. Rasakan udara itu, angin itu masuk ke dalam jari-jari kaki. Kemudian rasakan ke telapak kaki. Kemudian rasakan ke jari-jari tangan. Kemudian rasakan ke tangan. Tarik nafas lagi, kemudian rasakan lagi ke lengan. Kemudian naik lagi anginnya, rasakan ke kepala. Dan kemudian rasakan di dada. Rasakan dada naik turun saat mengambil nafas. Rasakan udara yang masuk keluar melalui hidung dan rasakan dengan sungguh-sungguh. Baik, di sini saya akan membantu Teteh dalam doa ketenangan. Saat kamu mendengarkan, biarkan doa ini mengalir ke dalam pikiran dan perasaan itu dengan menerima keadaan dengan hati yang terbuka. Ya Allah, berikanlah saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, dan berikan saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Coba Teteh renungkan apa yang tadi saya katakan. Saya ulangi sekali lagi. Ya Allah, berikanlah saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Berikanlah saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Sekarang coba Anda sendiri menyampaikan doa ketenangan dengan kata-kata yang terasa sesuai dengan keadaan Anda saat ini dan tanpa perlu terburu-buru. Ya Allah, mudah-mudahan Allah segera memberikan pekerjaan dan tempat serta lingkungan yang baik kepada hamba-Mu ini. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlipat-lipat ganda kepada hamba. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba. Kalaupun belum waktunya, semoga Allah memberikan kesabaran dan juga ketenangan dalam hati ini. Amin. Baik, bagus sekali. Terima kasih telah berbagi.
Sekarang cobalah untuk merasakan makna doa yang baru saja Teteh ucapkan. Izinkan diri Teteh menerima bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau tidak sesuai dengan harapan kita, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak sendirian. Saat mengucapkan doa tadi, apa yang Anda rasakan terhadap diri Anda? Saya lebih lega dan juga tenang teh. Oke. Anda merasa lebih lega, berarti itu tanda bahwa Anda mulai menerima situasi tanpa perlawanan. Nah, baik, di sini saya akan bertanya terkait nanya skala. Jika diskalakan dari skala 1 Anda merasa biasa saja, dan skala 10 Anda merasa sangat terpuruk atau mungkin sangat stres terhadap masalah ini, ada di skala mana gitu perubahan itu terasa? 5. 5. Baik. Oke. Baik, mungkin untuk sesi konseling ini dicukupkan sekian. Saya ingin gitu Anda menyimpulkan atau bagaimana perasaan Anda selama sesi konseling ini, apa yang Anda dapatkan? Perasaan yang saya rasakan selama konseling yaitu saya merasa lebih lega dan juga tenang, dan saya merasa lebih disupport dari Teteh, dan saya yakin bahwa kedepannya saya bisa melewati ini semua. Mungkin ketika saya mengalami kecemasan yang akan datang, saya bisa melakukan teknik relaksasi yang seperti yang tadi Teteh ajarkan. Kemudian saya juga lebih yakin lagi ke depannya bahwa saya bisa melewati ini semua, dan juga Allah akan memberikan yang terbaik bagi saya. Oke. Baik, semoga apa yang Teteh harapkan atau mungkin rasakan, saya berharap gitu untuk pertemuan selanjutnya ada perubahan positif yang mungkin lebih terasa lagi oleh Teteh. Di sini saya akan memberikan Teteh tugas, yaitu mengaplikasikan doa ketenangan ketika Teteh merasa sedang cemas, khawatir, atau mungkin masa putus asa. Saya harap Teteh bisa mengaplikasikan doa ketenangan yang tadi setelah kita lakukan. Nah, di sini saya sudah membuat schedule atau sudah saya membuat tabel. Di sini bisa Teteh isi tabelnya sesuai dengan judul topik di atas, ya bisa dilihat. Di sini ada perasaan atau pikirannya mengganggu, terus perasaannya seperti apa, pada saat sedang apa, dan di jam berapa Teteh merasakan itu. Terima kasih. Boleh? Terima kasih ya Teh. Ya, sama-sama. Mungkin sesi konselingnya dicukupkan sekian. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya harap ada perubahan positif yang lebih baik lagi dari diri Teteh. Terima kasih. Semoga Allah mempermudah segala urusannya, dan semoga Allah segera memberikan jalan atas apa yang telah Teteh usahakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali.